Oke. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan metode shaping dalam mata kuliah modifikasi perilaku dengan anggota Gregorius Agung Bay, Nurjin Lanang Wibawa, Chelsea Tanita, Gina Oktaviani, Septiana Hera Putri, Maharani Uswatul, dan Oliva Yudi. Next. Definisi shaping. Menurut Kumalasari 2014 dalam Sari W. DKK, shaping adalah salah satu teknik dalam pembentukan perilaku, yaitu dengan cara memberikan penguat atau reinforcement secara sistematik dan langsung setiap tingkah laku ditampilkan. Menurut Prayitno tahun 1998 mengatakan bahwa teknik shaping ialah memodifikasi tingkah laku manusia melalui pemberian penguatan. Kemudian, menurut prinsip behavioral, shaping merupakan teknik yang selalu mengesampingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanistik yang memiliki tahap-tahap, diantaranya reinforcement, dan ada modal awal yang harus dimiliki, di mana hal tersebut mirip dengan suatu tujuan. Next. Kemudian aspek-aspek yang dibentuk dalam shaping. Ada 3 aspek yang dibentuk dalam shaping. Yang pertama topografi, merupakan bentuk kecil dari sebuah respon. Yang kedua amount, merupakan aspek yang diperhatikan, yaitu jumlah perilaku kita, bentuk, atau langkah-langkah yang telah direncanakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang ketiga intensity, merupakan kekuatan respon dari suatu aktivitas. Misalnya latihan mengemudikan mobil, awalnya tersendat-sendat, kemudian bertambah lancar. Seiring dengan berjalannya latihan yang dilakukan, maka akan membuat semakin lancar dalam mengemudikan mobil tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah dalam teknik shaping. Menurut Skinner, mengatakan bahwa langkah-langkah dalam teknik shaping adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat analisis ABC, antecedent, behavior, dan consequence. Yang kedua, menetapkan target perilaku spesifik yang akan dicapai bersama konseling. Yang ketiga, bersama-sama menentukan jenis reinforcement positif yang akan digunakan. Yang keempat, membuat perencanaan dengan tahapan pencapaian perilaku dari awal hingga akhir perilaku. Yang kelima, perencanaan dapat dimodifikasi selama program shaping berlangsung. Dan yang keenam, menentukan waktu atau jadwal pemberian reinforcement pada setiap tahap program. Faktor yang mempengaruhi efektivitas teknik shaping. Yang pertama, spesifikan perilaku akhir yang ingin dicapai karena ketepatan pemilihan perilaku yang spesifik dapat memberikan pengaruh dari ketetapan hasil. Yang kedua, memilih perilaku awal dengan tujuan untuk menetapkan level pencapaian awal yang dimiliki. Karena program shaping ini bertujuan untuk mencapai perilaku yang ingin dicapai secara bertahap. Yang ketiga, memiliki tahapan teknik shaping mulai dari perilaku awal ke perilaku lain. Yang keempat, ketepatan jarak waktu perpindahan tahapan. Yang kelima, perpindahan dari langkah pertama ke langkah berikutnya. Haruslah sesuai dengan tahapan. Jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Usahakan saat melanjutkan ke tahap selanjutnya, tahap yang sudah dilakukan saat perilakunya sudah mantap. Yang keenam, jarak penetapan setiap tahapan jangan terlalu dekat atau kecil. Yang ketujuh, jika sudah terlanjur melakukan tahapan selanjutnya dan perilaku yang diharapkan hilang atau tidak muncul, maka dapat kembali ke tahap sebelumnya. Yang berikut ada kelebihan teknik shaping. Pertama, hasil yang diperoleh konkret atau nyata yang didapat. Yang kedua, memiliki acuan keberhasilan terapi karena terlebih dahulu membawa tujuan terapis dengan klien. Yang ketiga, waktu konseling relatif singkat. Yang keempat, memiliki kolaborasi yang baik antar konselor dengan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Berikut kelemahan teknik shaping. 1. Beberapa perilaku tidak boleh terjadi meskipun sedang pada tahap attention. Kedua, orang tua kurang menyadari prinsip yang dibuat klien. Contoh kasusnya, partisipan penelitian adalah seorang anak laki-laki berinisial AR
yang berusia 6 tahun 1 bulan. Saat ini ia berada di bangku kelas 1 sekolah dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap AR melalui wawancara, observasi, tes WPPSI, roasting, dan beberapa tes lainnya, ditemukan bahwa AR mengalami kesulitan dalam melakukan selective attention, yaitu kemampuan untuk berkonsentrasi pada stimulus yang relevan dan tidak terganggu oleh stimulus dalam lingkungan yang tidak relevan dengan tugas, dan sustained attention, yaitu kemampuan untuk mempertahankan fokus secara persisten sepanjang waktu terhadap suatu tugas. Berdasarkan perilaku, AR juga sesuai dengan kriteria dari attention disorder, bahwa kategori interactive disorder. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah single subject design dengan tipe AB. Penelitian ini melibatkan satu partisipan dan pengukuran dilakukan pada sesi baseline A dan intervensi B menurut Milton Berger 2012. Durasi program ini ialah selama 7 minggu, yaitu 2 minggu pertama dialokasikan untuk baseline A, 3 minggu untuk intervensi B, dan follow up dilakukan 2 minggu setelah sesi intervensi B berakhir. Sesi baseline dilakukan sebanyak 4 sesi, yaitu 2 sesi dalam 1 minggu, kemudian sesi intervensi dilakukan sebanyak 6 sesi, yaitu 2 sesi dalam 1 minggu pada sesi intervensi. Pada sesi intervensi, 1 sesi terdiri dari 3 trial penyelesaian tugas. Mengacu pada intervensi yang telah dilakukan oleh Nasa, Pujiati, dan Cakrawira Laksana 2018 selama 5 sesi, peningkatan durasi perilaku on test yang dilakukan secara bertahap dalam teknik shaping membutuhkan 2 atau 3 kali trial pada setiap sesinya. Sesi follow up dilakukan sebanyak 1 sesi dengan 3 trial penyelesaian tugas. Penelitian sudah melalui proses kaji etik yang disetujui oleh Universitas Indonesia. Assessment, pengukuran durasi perilaku on test dilakukan dengan cara observasi ketika anak sedang mengerjakan tugas yang diberikan. Metode pengukuran yang digunakan adalah continuous recording, yaitu observer mengamati anak secara berkelanjutan pada seluruh periode observasi dan mencatat setiap perilaku yang muncul. Hal yang dicatat adalah durasi perilaku on test dan off test AR saat menyelesaikan tugas. Hasil pengukuran dibuat dalam bentuk narasi untuk pencatatan observasi perilaku anak dan tabel untuk pencatatan durasi perilaku on test juga off test saat menyelesaikan tugas. Pengukuran dilakukan pada natural setting, yaitu rumah anak. Pencatat atau observer dalam program ini ialah perancang program intervensi yang kemudian disebut PI. Instrumen pencatatan yang digunakan adalah paper dan pensil menggunakan lembar pencatatan perilaku. Pencatatan hasil observasi dilakukan berdasarkan berapa lama AR melakukan perilaku on test sehingga AR menghentikan perilaku on test tersebut atau menampilkan perilaku off test. Durasi perilaku off test yang AR tampilkan sebelum ia kembali menampilkan perilaku on test juga dihitung dan dicatat oleh PI. Jika pada menit ketiga AR menghentikan perilaku on test, maka selama 3 menit tersebut disebut dengan perilaku on test 1. Berdasarkan ilustrasi di atas, dalam 5 menit pertama AR telah menampilkan 2 periode perilaku on test. Baik, selanjutnya lanjutan dari asesmen. Pada penelitian ini, definisi operasional dari perilaku on text AR yang ingin ditingkatkan yaitu perilaku memegang pensil di tangan, mata memandang ke arah lembar kerja, tempat duduk di tempatnya, menulis jawaban dalam lembar kerja, memperhatikan PI ketika sedang menjelaskan tugas, merespon pertanyaan PI, menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan tugas, memandang ke arah selain tugas kurang dari 5 detik, mengikuti instruksi dari PI, membuat komentar tentang kesuksesan atau kegagalan pada tugas, dan meminta bantuan PI dalam mengerjakan tugas.
Selain itu, melihat ke arah jam yang disediakan oleh PI untuk memantau waktu pengerjaan tugasnya masih termasuk ke dalam perilaku on text. Seiring dengan meningkatnya perilaku on text, maka perilaku off text akan menurun. Definisi operasional dari perilaku off text yang ingin dikurangi yaitu melihat ke arah lain selain tugas yang sedang dikerjakan atau melamun lebih dari 5 detik. Memainkan objek lain, membicarakan hal lain yang tidak berkaitan dengan tugas. Tidak memperhatikan PI ketika sedang menjelaskan tugas. Mengabaikan pertanyaan atau instruksi PI. Beranjak dari tempat duduknya untuk perilaku tidak bertujuan dan tidak duduk tenang. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu sesi, trial, dan periode. Sesi ialah waktu pelaksanaan pengukuran tingkah laku yang dilakukan dalam 1 hari, baik pada tahap baseline, intervensi, maupun follow-up. Trial adalah percobaan yang dilakukan pada setiap sesi. Periode ialah waktu saat AR mulai menampilkan perilaku hingga menghentikan perilaku. Penelitian ini dilaksanakan di rumah AR pada sore hari. Total durasi pelaksanaan setiap sesi ialah sekitar 120 sampai 150 menit. Penelitian ini diawali dengan pengambilan data baseline yang dilakukan untuk mengetahui durasi perilaku on text dan off text AR dalam menyelesaikan tugas, serta total durasi yang AR butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sesi intervensi dilakukan sebanyak 6 sesi. Hal ini disesuaikan dengan kesediaan dan jadwal AR. Pada sesi intervensi, 1 sesi terdiri dari 3 trial, penyelesaian tugas dengan batas waktu pengerjaan selama 37 menit, 50 detik untuk 1 trial. Waktu jeda antar trial ialah sekitar 10 menit. Setiap trial terdiri dari serangkaian tugas yang sama atau dibuat serupa atau sejenis. Namun konten seperti gambar, bentuk, dan sebagainya tidak sama dengan sesi sebelumnya. Tugas yang diberikan terdiri dari 4 jenis yang berkaitan dengan 4 kemampuan, yaitu yang pertama, pemahaman atau pengenalan huruf dan angka. Yang kedua, keterampilan aritmatik dasar. Yang ketiga, keterampilan menulis atau menyalin. Dan yang keempat, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar. Jenis tugas tersebut juga dipilih berdasarkan hasil observasi guru, orang tua, dan pemeriksa, bahwa kemampuan-kemampuan AR tersebut perlu dilatih dan ditingkatkan. Selain itu disesuaikan dengan buku paket sekolah. Pada sesi intervensi, PI terlebih dahulu memberitahu AR mengenai target durasi perilaku on text, lalu PI akan menyalakan stopwatch ketika AR mulai menampilkan perilaku on text dan mematikan stopwatch setiap AR menampilkan perilaku off text. Selanjutnya, PI memberikan prompt dan positive reinforcement pada sesi intervensi. Prompt yang diberikan ialah respon prompt dalam bentuk verbal, gestur, maupun fisik. Dalam prompt verbal diberikan dalam bentuk instruksi dan pengingat agar AR mengerjakan kembali tugas yang diberikan padanya tanpa mengerjakan hal lain. Kalau dalam bentuk gestur itu diberikan kepada AR jika ia mulai menampilkan perilaku off task dengan cara menunjukkan tugas yang ia kerjakan. Selanjutnya ada prompt fisik yang dapat diberikan dengan cara memegang pundak AR dan mendudukannya kembali di kursi. Prompt verbal merupakan jenis prompt yang paling ringan sehingga prompt gestur dan prompt fisik tidak diberikan jika AR sudah kembali mengerjakan tugas setelah diberikan prompt verbal. Oke, pada sesi follow-up, PI meminta AR untuk menyelesaikan tugas yang diberikan padanya tanpa memberitahu target durasi. Pada sesi ini, PI meminta orang tua untuk mengisi lembar debriefing dan memberikan feedback kepada orang tua terkait hasil dari program modifikasi perilaku yang telah dijalankan. Lanjut. Berdasarkan penelitian di atas, didapatkan hasil bahwa teknik shaping yang didukung dengan teknik positive reinforcement menghasilkan perubahan berupa peningkatan rata-rata durasi perilaku on task AR ketika menyelesaikan tugas. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan positive reinforcement seperti token ekonomi dengan meningkatkan konsentrasi anak saat berkegiatan maupun menyelesaikan tugas-tugas.
Hasil yang sudah terlihat atau pencapaian yang sudah AR peroleh tersebut merupakan suatu tanda baik untuk ditindaklanjuti agar durasi perilaku on task AR dalam menyelesaikan tugas dapat semakin meningkat dan ia dapat menampilkan perilaku on task sesuai dengan durasi atau rentang atensi anak seusianya. Hal yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti peningkatan durasi perilaku on task AR diantaranya ialah dengan tetap memberikan prompt ketika AR sedang mengerjakan suatu tugas atau kegiatan. Orang tua dapat menggunakan respon prompts ketika perilaku yang ditunjukkan oleh orang lain yang akan memicu munculnya target perilaku anak, bentuk verbal, gesture, demonstrasi, target perilaku, dan fisik. Respon prompts tersebut juga merupakan feedback yang segera diberikan pada anak dengan masalah atensi yang bertujuan untuk menyediakan stimulasi yang meningkat untuk membantu anak mempertahankan atensinya. Selain itu, orang dewasa yang ada di rumah AR, terutama orang tua, sebaiknya tetap menerapkan program intervensi yang telah dijelaskan oleh PI, sehingga proses belajar atau pembiasaan yang telah AR lakukan tidak mudah menghilang. Program ini selanjutnya juga dapat dilakukan di setting sekolah agar kemampuan AR dapat digeneralisasikan dalam berbagai setting. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan pada forum yang telah disediakan. Terima kasih.